Film ini diawali dengan Nora, seorang penyanyi yang tampil di Luna Club, yaitu sebuah tempat hiburan malam mewah. Suaranya yang merdu langsung memikat perhatian para pengunjung, termasuk seorang bandar narkoboy berpengaruh bernama Manuel Alvarez yang saat itu datang bersama kekasihnya. Selesai bernyanyi, Nora mendapat pujian dari Manuel yang kemudian mengajaknya untuk duduk bersama. Nora merasa senang dan meminta segelas anggur, hingga Manuel kemudian memanggil bartender klub bernama Hakim untuk mengambilkan anggur merah Perancis yang baru datang sehari sebelumnya. Sambil menunggu, Nora berbincang santai dengan Manuel, di mana ia menceritakan bahwa dirinya berasal dari Florida dan tengah berusaha mewujudkan mimpi besar menjadi penyanyi terkenal. Manuel yang terpesona dengannya kemudian menawarkan pekerjaan tetap sebagai penyanyi eksklusif di klub tersebut dengan bayaran 3 kali lipat dari yang biasa ia dapatkan di Chicago. Tawaran itu jelas terlihat menggiurkan untuk ditolak, sehingga Nora pun akhirnya menerimanya. Tak lama, Hakim kembali membawa sebotol anggur, namun saat menuangkannya, ia tanpa sengaja menumpahkan ke gaun Nora. Ia buru-buru meminta maaf, dan Nora sebenarnya bisa menerima hal itu, tetapi berbeda dengan Manuel yang justru meledak emosi. Dengan kejam, ia langsung menusuk Hakim hingga wafat. Nora syok dan ketakutan, sementara Manuel dengan dingin menyuruhnya untuk membersihkan diri, lalu menegaskan bahwa mulai saat itu Nora hanya akan bernyanyi untuknya. Adegan pun berganti, memperlihatkan tubuh Hakim yang dibuang dan tergeletak di tepi pantai. Berpindah ke Los Angeles, dua agen LAPD bernama Mark dan Phil sedang melakukan operasi untuk menangkap sekelompok pengedar narkoboy. Mereka menunggu di dalam mobil, dan di tengah keseriusan itu, Phil malah asik bercerita tentang pacar barunya yang bermata biru indah. Mark hanya menanggapinya dingin karena tidak tertarik. Untuk mengalihkan suasana, Phil kemudian menyinggung tato di jari Mark. Dengan berat hati, Mark menjelaskan bahwa itu adalah nama mantan istrinya yaitu Akila yang hingga kini masih ia cintai. Tidak lama kemudian, para pengedar tiba di lokasi. Mark segera mengingatkan Phil agar lebih serius. Mereka pun keluar dari mobil dan mulai bernegosiasi. Salah satu pengedar mendekati Phil sambil menodongkan senjata untuk memeriksa uang, sementara yang lain menunjukkan barang dagangannya kepada Mark. Mark menguji kualitas narkoboy itu dengan pisau lalu mencicipinya dan mengakui kualitasnya memang bagus. Ia kemudian meminta Phil untuk menyerahkan uang, tetapi mendadak pistol diarahkan ke kepala Phil membuat situasi semakin tegang. Dalam hitungan detik, Phil berbalik dan mencoba merebut pistolnya hingga terjadi baku tembak. Di sisi lain, Mark berhasil menodong pengedar lain dan memintanya menyerah, tapi orang itu malah melawan hingga Mark terpaksa melumpuhkannya. Setelah kejadian tersebut, Mark menerima telepon mengejutkan, di mana ia diberitahu bahwa adiknya yaitu Hakim baru saja terbunuh di pulau tempat mereka berasal. Terkejut dan dipenuhi kesedihan, Mark langsung pulang untuk menghadiri pemakaman. Di sana, sang pendeta memuji amal baik Hakim dan berdoa untuk arwahnya. Usai upacara, Mark bersama ibunya bernama Ipon menaburkan bunga di makam. Tampak pula Akila, mantan istrinya yang berusaha menghibur Ipon sekaligus memberi semangat pada Mark. Tidak lama kemudian, Manuel datang dan berpura-pura menyampaikan bela sungkawanya kepada keluarga Hakim. Ia bahkan menawarkan bantuan jika mereka membutuhkannya, meski Mark hanya membalas singkat tanpa banyak kata. Setelah pemakaman selesai, Mark dan ibunya kembali ke rumah. Mereka mengenang masa lalu sambil melihat barang-barang peninggalan Hakim, termasuk sebuah jam tangan yang kemudian diserahkan sang ibu kepada Mark. Dalam obrolan itu, Mark bertanya apa sebenarnya yang terjadi pada adiknya, namun ibunya tidak tahu.
Ia hanya menjelaskan bahwa sejak 7 tahun lalu, sejak Mark meninggalkan pulau, banyak hal yang berubah. Mark menegaskan bahwa ia harus mencari tahu kebenaran, tapi sang ibu memohon agar ia tidak ikut terseret dan mengingatkan bisa saja ia juga kehilangan Mark. Meski berat, Mark mencoba menenangkan ibunya agar beristirahat. Keesokan harinya, Mark mendatangi kantor polisi dan bertemu dengan Sheriff Nat Wayland, yaitu sahabat lamanya sejak kecil. Nat menjelaskan bahwa sejak Mark pergi, pulau itu berubah menjadi sarang kejahatan. Ia lalu memberikan berkas penyelidikan kasus Hakim dan menduga kematiannya ada hubungannya dengan perang antar geng. Nat berjanji akan memberi kabar jika ada perkembangan, namun Mark yang masih ragu memilih tidak berdebat lebih jauh. Setelah itu, Mark menemui Aquila yang kini menjadi instruktur bela diri bagi anak-anak di pulau tersebut. Mereka saling bertukar kabar dan sama-sama senang mengetahui bahwa keduanya masih sendiri setelah lama berpisah. Aquila menyampaikan rasa simpatinya atas kematian Hakim dan berkata ada banyak kejanggalan. Ia menceritakan bahwa sejak Manuel datang ke pulau, ia membeli bank, perusahaan konstruksi, hotel, bahkan menguasai perekonomian hanya dalam waktu beberapa tahun. Lebih buruk lagi, ia menjalankan jaringan narkoboy dan memakai geng untuk menakut-nakuti warga. Semua orang membencinya, tapi terpaksa bergantung padanya. Aquila juga mengungkapkan bahwa sebelum tewas, Hakim sempat bekerja sebagai bartender di Luna Club milik Manuel. Fakta itu membuat Mark semakin curiga, meski Aquila memperingatkan bahwa Manuel bukan orang yang bisa diremehkan. Mark akhirnya nekat mendatangi klub Manuel. Awalnya ia dihadang anak buah, tapi Manuel mempersilahkannya masuk dan dengan wajah berpura-pura sedih mengaku ikut kehilangan. Ia mengatakan bahwa Hakim terbunuh akibat masalah dengan geng, bahkan menyarankan Mark mencari informasi di klub lain yang biasa Hakim kunjungi. Dalam hatinya, Manuel diam-diam menyusun rencana untuk menyingkirkan Mark dengan bantuan geng dari wilayah utara. Usai keluar dari klub itu, Mark menemui teman lamanya untuk mengambil sebuah kotak yang dulu ia titipkan. Kotak itu berisi senjata api, tanda bahwa ia bersiap menghadapi sesuatu yang lebih besar. Malam harinya, Mark mendatangi klub yang disebut Manuel. Di sana ia menemukan para gangster berpesta. Mark dengan tegas mematikan musik dan menyatakan bahwa ia tidak ingin menyakiti siapapun, hanya ingin tahu siapa yang membunuh adiknya. Namun para gangster menolak bekerja sama dan malah mengancam, sehingga perkelahian sengit pun pecah. Meski kalah jumlah, Mark berhasil mengalahkan mereka satu persatu. Hingga akhirnya, geng lain datang dengan membawa senjata api dan menembakinya, membuat Mark terpaksa kabur dan dikejar sampai harus melarikan diri dengan susah payah menggunakan motor. Ketika gagal menemukan Mark, geng itu mendapat perintah baru, yaitu menyerang rumah ibunya. Mereka kemudian masuk ke rumah yang gelap dan kosong, lalu menuju kamar tidur. Namun ternyata yang mereka temukan hanyalah bantal yang dijadikan umpan. Salah satu dari mereka sempat menemukan foto lama keluarga Mark dan menyimpannya, sementara ibunya ternyata sudah lebih dulu disembunyikan dengan aman di rumah Aquila. Tak lama kemudian, Mark pun tiba di sana. Di rumah Aquila, ibunda Mark yang bernama Ipon itu terlihat aman. Ia masih larut dalam kesedihan, sementara Aquila berusaha menenangkannya dengan mengingatkan bahwa dirinya juga pernah kehilangan seorang anak 7 tahun lalu. Tak lama kemudian, Mark datang dan meminta kotak P3K untuk mengobati luka kecil di tubuhnya. Di sisi lain, Sheriff Nat bersama timnya tiba di klub tempat Mark sebelumnya berkelahi dengan para gangster. Mereka menemukan jasad seorang bartender yang terbunuh. Tak lama, seorang petugas datang melaporkan bahwa ada upaya pembunuhan terhadap ibu Mark. Nat segera meluncur ke rumah Mark dan saat tiba ia melihat bantal penuh lubang tembakan.
Dari situ ia sadar betapa serius ancaman yang kini mengintai Mark dan keluarganya. Tidak lama kemudian, Mark datang menemuinya dengan tegas meminta bantuan Nat untuk mencari pembunuh Hakim. Nat mencoba menenangkan situasi, tapi Mark bersumpah akan menghancurkan seluruh jaringan mafia di pulau itu. Akhirnya, Nat menyarankan Mark menemui Nora, sebab ia bekerja di Luna Club pada hari Hakim dibunuh dan kemungkinan besar tahu sesuatu. Sementara itu, Manuel murka besar karena anak buahnya gagal membunuh Mark dan ibunya. Ia melampiaskan amarah dengan mengeksekusi orang-orangnya sendiri satu persatu. Hingga salah satu dari mereka menunjukkan foto lama Mark bersama Aquila di tepi pantai yang mereka ambil dari rumah Mark. Manuel semakin gusar, tapi tetap saja menembak anak buahnya itu sampai is dead. Keesokan harinya, Mark mendatangi rumah Nora. Awalnya, Nora ketakutan dan enggan membuka pintu. Namun setelah Mark menunjukkan identitas resminya, ia akhirnya membuka. Mark menenangkannya, lalu bertanya tentang kematian Hakim. Nora menangis dan mengaku bahwa Hakim dibunuh secara keji oleh Manuel. Ia memohon agar Mark menolongnya keluar dari pulau. Mark berjanji akan mengirimnya pulang dengan selamat. Saat itu juga, Manuel mendatangkan geng baru ke pulau untuk memburu Mark. Sadar bahaya semakin besar, Mark membawa Nora menemui Nat untuk dievakuasi. Nat setuju, di mana ia mengantar Nora ke dermaga, memberinya tiket, dan menitipkannya pada anak buah agar dikirim ke bandara. My partner Phil will be waiting for you when you reach Miami. Nora pun berterima kasih sebelum akhirnya berangkat dengan perahu menuju kebebasan. Thank you. Di sisi lain, Mark kembali menemui ibunya dan menyampaikan pengakuan Nora. Mendengar itu, sang ibu menangis pilu. Mark berusaha menguatkannya. Namun di waktu bersamaan, geng baru Manuel mulai bergerak mencari Mark. Sementara itu, Mark pergi ke rumah Aquila untuk menemui ibunya yang sudah lanjut usia. Tiba-tiba anak buah Manuel menyerbu dan langsung menembaki rumah. Mark segera membalas dengan senjata, bahkan memberikan salah satu pistolnya kepada Aquila, lalu memintanya membawa sang ibu kabur lewat pintu belakang. Mereka berlari menuju hutan di bawah hujan tembakan, sementara Mark tetap bertahan melawan. Sheriff Nat akhirnya datang membantu meski para penyerang berhasil melarikan diri. Usai baku tembak, Mark menelepon Nat memastikan dirinya baik-baik saja dan mereka sepakat akan bertemu kembali. Ketika Manuel tahu Nora berhasil kabur, amarahnya meledak lagi. Ia menyalahkan manajernya sendiri dan langsung menghabisinya dengan brutal. Di saat yang sama, Nat berhasil menemukan bukti lebih kuat terkait bisnis gelap Manuel berupa transaksi mencurigakan dan pencucian uang asing. Ia segera menyimpannya di komputer pribadinya, lalu menghubungi Phil di Los Angeles untuk memberi kabar. Phil memastikan bahwa Nora sudah aman dan mereka pun berdiskusi soal jaringan mafia yang menguasai pulau itu. Sementara itu, Mark bersama Aquila dan ibunya pergi ke rumah seorang sahabat lama. Sahabat itu menyambut mereka dengan ramah. Mark menitipkan ibunya di sana demi keselamatan. Ia juga meminta Aquila untuk tinggal, tapi Aquila menolak dengan alasan ingin tetap mendampinginya berjuang. Nat sendiri pergi ke gereja, menyerahkan sebuah amplop kepada pendeta, dan berpesan jika terjadi sesuatu padanya, amplop itu harus diberikan kepada Mark. Sang pendeta memang kebingungan, tapi tetap menerimanya. Di sisi lain, Manuel semakin terdesak. Ia mengaku kepada Lisa bahwa dirinya tak bisa meninggalkan pulau karena statusnya sebagai buronan internasional. Lisa pun mulai depresi melihat keadaan yang kian berbahaya. Manuel lalu memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Mark secepat mungkin. Malam harinya, Mark dan Aquila menunggu Nat di sebuah tempat sepi.
Mereka berbicara tentang anak mereka yang telah tiada. Akila larut dalam kesedihan dan Mark menenangkannya dengan janji tidak akan pernah meninggalkannya lagi. Tak lama kemudian sebuah mobil datang. Nat muncul dalam keadaan luka parah. Ia memberitahu bahwa dirinya disergap anak buah Manuel yang kini memburunya. Tak lama rombongan penyerang datang dan melepaskan tembakan. Mark dan Akila pun membalas. Namun Akila berhasil ditangkap hidup-hidup setelah disuntik obat bius. Mark segera kembali ke mobil menemukan Nat yang sekarat. Dalam detik-detik terakhir, Nat mengenang masa kecil mereka bersama Akim. Mark berterima kasih atas pengorbanannya sebelum Nat akhirnya menghembuskan napas terakhir di pelukannya. Setelah itu, Mark pergi ke gereja. Di hadapan jemaat, ia mengungkapkan kejahatan Manuel serta gugurnya Nat. Orang-orang terkejut dan ketika ibadah selesai, sang pendeta memberikan amplop titipan Nat. Mark menerimanya dengan penuh rasa syukur. Di sisi lain, Akila kini ditawan oleh Manuel dan Lisa di sebuah bangunan terbengkalai. Lisa terus menyiksa Akila, sementara Manuel menyindir bahwa Mark menempatkan nyawanya dalam bahaya. Namun Akila dengan tegar mengatakan bahwa Mark adalah pria pemberani dan ia yakin Mark akan datang untuk menghabisi mereka. Di kantor polisi, Mark mengambil alih sebagai kepala sementara menggantikan Nat. Ia bersumpah tidak akan membiarkan pembunuh Nat bebas berkeliaran. Saat menyalakan komputer pribadi Nat, ia menemukan catatan lengkap transaksi ilegal Manuel, termasuk pencucian uang internasional. Tak lama, dua anak kecil datang dan memberitahu tentang sebuah hotel terbengkalai yang sering digunakan orang-orang Manuel. Mark berterima kasih lalu memperingatkan mereka untuk menjauh agar aman. Setelah anak-anak itu pergi, Phil tiba-tiba muncul. Ia mengaku datang untuk membantu Mark. Awalnya Mark terkejut, tapi Phil menjelaskan bahwa ia sebenarnya sudah lama bekerja sama dengan Nat untuk memantau mafia di pulau itu. Akhirnya Mark pun menerima bantuannya. Tidak lama kemudian Manuel menelepon Mark. Ia menantangnya bertemu esok pagi di pabrik gula tua. Manuel meminta Mark datang seorang diri tanpa senjata serta membawa Nora dengan imbalan Akila akan dibebaskan. Mark menyetujui, tapi segera menghubungi Phil untuk menyiapkan tim rahasia. Keesokan paginya, Mark tiba di pabrik gula tua. Manuel menuntut alamat Nora sebagai syarat pembebasan Akila, tapi Mark menolak. Ia justru menuntut agar Akila ditunjukkan terlebih dahulu. Manuel marah besar dan mengancam akan menghabisinya. Sementara itu, Phil bersama tim SWAT kecil menyerbu tempat Akila ditawan. Terjadi baku tembak yang sengit. Salah satu polisi gugur. Lisa mencoba melawan, namun akhirnya ditembak mati oleh Phil. Akila berhasil diselamatkan, bahkan sempat melawan penjaga sendiri dengan kemampuan bela dirinya. Phil lalu menelepon Mark memberi kabar bahwa Akila sudah aman. Mark segera menekan Manuel dengan mengatakan bahwa Nora sebenarnya sudah meninggalkan pulau. Manuel panik memerintahkan anak buahnya untuk segera membunuh Akila, namun tak ada jawaban karena mereka semua sudah wafat. Mark menambahkan bahwa seluruh pasukan Manuel sudah habis. Manuel terdiam, bahkan tangan kanannya sendiri mati di hadapannya. Putus asa, Manuel menghunus pisau dan berusaha menusuk Mark. Namun Mark berhasil membalikan keadaan dan dengan pisaunya sendiri, Manuel justru terbunuh. Akhirnya, dendam Mark atas kematian saudaranya yaitu Akim terbalaskan. Dalam penutup, Mark dan Akila duduk bersama di tepi pantai.
Mark mengembalikan cincin pernikahan mereka, lalu berjanji bahwa kali ini ia tidak akan pernah meninggalkan pulau lagi. Cerita pun berakhir dengan ketenangan yang mereka peroleh setelah melewati perjuangan panjang melewati mafia kejam. Tamat! Dari kisah ini, kita belajar bahwa dendam memang mampu memberikan kita kekuatan untuk bertahan, tapi pada akhirnya hanya akan meninggalkan luka baru yang semakin dalam. Keluarga adalah harta yang paling berharga, dan keadilan sejati bukan hanya soal membalas, melainkan juga tentang berani menghentikan rantai kebencian agar orang-orang yang kita cintai bisa hidup dengan damai. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, share kemanapun kalian suka. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih banyak telah menonton. Bye.